Mahasiswa yang kritis bisa melakukan needs analysis dan mengembangkan learning experience yang efektif. Perkenalkan, saya Rifki Amar, biasa dipanggil Amar. Sebagai mahasiswa psikologi Unpad semester 6, saya terbiasa melihat pembelajaran itu tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi sebuah proses mendesain. Proses yang dimulai dengan analisis kebutuhan, mencari tahu bagaimana kondisi aktual, bagaimana ideal yang diharapkan, serta gap di antara keduanya, lalu juga mengenali karakteristik dari peserta, hingga memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur dan berdampak. Selama perkuliahan, saya aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan learning and development, seperti merancang kurikulum dan mengembangkan metode pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kualitas pembelajaran dipegang penting, salah satunya adalah kejelasan learning objektif, yaitu hasil dari 3 proses sebelumnya, serta keselarasan antara objektif tadi dengan metode pembelajaran dan juga metode evaluasi pembelajaran. Hal inilah yang mendorong saya untuk lebih mendalami learning design di dunia profesional. Saya tertarik pada posisi learning design ini karena saya ingin memahami bagaimana kebutuhan bisnis diterjemahkan menjadi sebuah kompetensi yang jelas, lalu diturunkan menjadi modul-modul yang aplikatif. Melalui Digister Internship, saya ingin belajar bagaimana proses tersebut dilakukan secara sistematis di lingkungan industri digital seperti Telkom, mulai dari perumusan learning objektif hingga strategi campaign agar modul yang dikembangkan benar-benar digunakan dan berdampak. Salah satu pengalaman yang paling membentuk cara berpikir saya sebagai learning designer adalah ketika saya menjadi kepala divisi Event and Curriculum dalam program pembinaan mahasiswa baru Fakultas Psikologi tahun 2025. Program ini bertujuan untuk membantu adaptasi mahasiswa baru dalam aspek akademik, sosial, dan organisasi. Program ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dimulai dari pembentukan kepanitiaan sampai hari H pelaksanaan. Dalam perancangannya, kami mengacu pada kerangka kompetensi yang memang sudah ditetapkan oleh Fakultas Psikologi Unpad. Mahasiswa baru FAPSI akan menghadapi tuntutan akademik seperti membaca artikel, menganalisis fenomena, serta memahami konsep secara mendalam. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi suatu hal yang penting. Di sisi lain, mereka juga harus dapat memahami arah dan tujuan diri mereka, sehingga dapat memilih aktivitas pengembangan diri yang tepat di lingkungan kampus. Hal ini berkaitan dengan self-awareness. Oleh karena itu, terdapat 2 kompetensi utama yang akan diberikan, yaitu critical thinking dan juga self-awareness. Setelah itu, saya dan tim menurunkannya lagi menjadi learning objektif yang lebih spesifik, lalu menyusun learning sequence. Pembelajaran dimulai dengan pemahaman konsep dasar, dilanjutkan dengan metode pembelajaran aktif seperti game dan guided reflection, lalu diakhiri dengan proses debriefing oleh fasilitator. Dalam pelaksanaannya, kami menghadapi tantangan yang cukup signifikan karena jumlah anggota tiap divisi di saat itu bahkan hanya mencapai 1/5 dari jumlah anggota divisi pada tahun sebelumnya. Ada pula yang bahkan tidak ada sama sekali. Jadi hal ini menuntut kami untuk melakukan penyesuaian strategi, termasuk kolaborasi lintas unit dan juga penyesuaian target agar tetap realistis dengan sumber daya yang ada. Saya merasa tertantang sekaligus bertumbuh, karena melalui proses tersebut, saya belajar bahwa desain pembelajaran yang baik tidak hanya tentang konsep yang ideal, tetapi juga tentang bagaimana kemampuan kita untuk melakukan penyesuaian yang tepat tanpa kehilangan fokus pada tujuan utama. Saat ini, saya sedang mempersiapkan diri saya untuk masuk ke ranah profesional melalui program magang, khususnya bidang learning and development. Saya ingin menguji dan juga meningkatkan pengalaman saya dalam mendesain pembelajaran di konteks yang lebih kompleks, di mana pembelajaran bukan hanya tentang meningkatkan pemahaman, melainkan juga bagaimana berdampak langsung pada performa dan juga kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, saya tertarik pada posisi learning design ini karena memungkinkan saya untuk terlibat langsung dalam proses merancang pengalaman belajar yang terstruktur dan juga sesuai dengan kebutuhan bisnis yang nyata.
Saya menggunakan Google Docs secara intensif, mulai dari penyusunan materi pembelajaran, modul, TOR, hingga laporan pertanggungjawaban. Jadi saya terbiasa untuk mengatur struktur dokumen secara sistematis. Untuk Google Sheets, saya menggunakannya dalam pengolahan evaluasi dan rekap data sederhana. Saya bisa menggunakan rumus dasar seperti if dan VLOOKUP, namun sekarang juga saya sedang mempelajari formula-formula lainnya. Saya terbiasa menggunakan Canva untuk mendesain kebutuhan visual, kegiatan organisasi, dan semacamnya, menggunakan elemen-elemen yang tersedia di Canva. Saya percaya bahwa latar belakang psikologi, pengalaman merancang program pembelajaran, serta motivasi untuk terus mengembangkan skill di ranah learning design dapat menjadi bekal awal yang relevan untuk berkontribusi dalam tim Learning Design Telkom. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya berharap dapat bertumbuh dan memberikan kontribusi terbaik saya bersama Telkom Indonesia.